kita materi mengenai pompa. Sebelum kita memasuki apa fungsi dari pompa, apa itu pompa, kita harus mengingat kembali materi mengenai hukum 1 Newton, gaya sentrifugal, dan tekanan dinamik. Saya yakin ini sudah Anda dapatkan saat di SMA. Dan tekanan dinamik juga sudah kita bahas pada bagian tekanan. Untuk mengingat kembali, hukum 1 Newton ini berkaitan dengan sebuah benda untuk mempertahankan dalam keadaan diam. Atau kalau kita ke fluida cair, lebih ke viskositas, yaitu sifat kemalasan suatu fluida untuk bergerak. Selanjutnya, gaya sentrifugal adalah gaya menjauhi porosnya, atau suatu benda untuk menjauhi suatu porosnya. Berarti kalau semakin benda menjauhi porosnya, maka gaya sentrifugal ini akan semakin besar. Sebagai contohnya saat Anda menaiki permainan ontang-anting. Jadi awalnya kita diam di tengah poros, selanjutnya ontang-anting dinyalakan, Anda mulai menjauhi poros. Semakin Anda menjauhi poros, maka gaya sentrifugal ini akan semakin besar. Dan bayangkan juga bagaimana kalau ontang-anting ini tiba-tiba terlepas. Maka yang semakin lebar dari porosnya, maka akan terlepas semakin jauh dari porosnya. Selanjutnya adalah tekanan dinamik. Tekanan dinamik ini terdiri dari densitas dan kecepatan. Berarti hubungan suatu fluida terhadap kecepatannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian pompa. Pada dasarnya, pompa itu adalah alat yang digunakan untuk mengalirkan fluida. Jadi, alat yang digunakan untuk mengalirkan fluida dengan cara menaikkan tekanan. Fungsi dari menaikkan tekanan itu adalah menghilangkan atau mengatasi hambatan. Tetapi, meskipun pompa ini bisa menaikkan tekanan, tidak sampai menaikkan tekanan secara signifikan. Artinya bisa menaikkan tekanan dari 1 sampai 10 bar misalkan. Nah, ini pompa tidak bisa. Jadi menaikkan tekanan hanya 1 ke 2, 1 ke 1,5. Artinya tidak bisa rentang yang sangat jauh. Sebenarnya yang lebih tepatnya adalah bukan menaikkan tekanan, tetapi menaikkan energi mekanik. Jadi pada dasarnya pompa itu adalah untuk memberikan atau mentransfer energi mekanik. Dari mana energi mekanik? Energi mekanik ini didapatkan dari putaran impeller. Putaran impeller yang diberikan kepada liquid atau cairan. Sehingga dengan adanya putaran impeller ke liquid, maka suatu cairan itu bisa mengalir. Itulah sebenarnya fungsi pompa. Jadi lebih tepatnya adalah mentransfer atau menaikkan energi mekanik. Energi mekanik dari mana? Yaitu dari impeller. Masih ingat apa itu energi mekanik? Harus mengingat kembali pada materi berikutnya. Fungsi energi mekanik. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa energi mekanik itu tersusun dari 3 energi, yaitu energi tekanan, energi kecepatan, dan energi potensial. Dari 3 energi itu, ada suatu neraca energi yang harus kita perhatikan kembali, apakah ada daya tambahan, apakah ada friksi, atau murni hanya energi mekanik. Jadi ingat kembali mengenai neraca energi. Pada dasarnya, fungsi energi mekanik itu adalah mendorong fluida ke tempat yang lebih tinggi. Jadi adanya pompa, tadi pompa mentransfer energi mekanik, yaitu membuat fluida ini bergerak atau mendorong dari tempat yang rendah ke tempat tinggi. Kenapa demikian? Karena sifat alami fluida itu adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Untuk bisa mengembalikan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, maka diperlukan alat yang dinamakan pompa. Selanjutnya, tadi fungsi pertama adalah mentransfer
atau mendorong fluida dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Tetapi saat dia mendorong atau mengalirkan fluida dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, tidak selalu mulus jalannya. Ada yang dinamakan hambatan. Hambatannya apa? Mungkin ada gas di dalam pipa atau akibat dari friksi yang sudah kita pelajari. Dan sehingga adanya pompa itu mengatasi adanya hambatan. Oke, itu adalah fungsi dari energi mekanik. Selanjutnya, jenis pompa itu banyak. Jadi nanti Anda bisa pelajari di alat proses, ya. Di sini ada dynamic pumps dan ada displacement pumps. Dynamic pumps itu ada end suction centrifugal atau pompa sentrifugal, ini yang sering dipakai. Ada jet pump, vortex pump, ada piston reciprocating, diagram reciprocating. Ini adalah jenis dari pompa. Kapan kita memakainya ada syaratnya. Sekarang bagian dari pompa, kita mengambil salah satunya adalah pompa sentrifugal, yaitu untuk mengalirkan cairan. Kalau kita melihat pompa, itu ada bagian-bagiannya. Kita mulai dari bagian terdalam. Kalau kita mulai dari bagian terdalam, ini ada shaft atau poros. Sebenarnya di dalam shaft itu ada yang dinamakan pompa atau mata pompa. Apa fungsinya? Nanti kita bahas. Jadi kita mulai dari mata pompa, ada shaft, poros. Selanjutnya ada